Oke, halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan kakak di pembahasan TUTS Pivot Bimbel pada part yang kedua. Di sini kakak akan membahas pada bab 3 dan bab 4, yaitu mengenai membran sel ya, yang bab 3-nya. Nah, untuk soal yang pertama itu, apa yang menjadi fungsi utama dalam membran sel? Nah, untuk membran sel sendiri, kita tahu membran kan yang membatasi antara lingkungan luar dan lingkungan di dalam sel. Nah, membran sel sendiri itu akan mengontrol apa yang masuk dan keluar dari sel, menjaga isi sel tetap lancar dan teratur, serta melindungi dari lingkungan eksternalnya. Nah, sehingga untuk fungsi utama membran sel sendiri yaitu membatasi isi sel dari lingkungan luar, karena dia sebagai pembatas. Ya, sebagai pembatas. Untuk nomor 2, manakah dari berikut yang merupakan lokasi membran pada sel eukariot? Nah, untuk ini lokasi membran sendiri, itu maksudnya dia itu mana saja sih yang dibatasi membran pada sel eukariot. Nah, di sini untuk jawaban poin A, membran nukleus, betul, karena nukleus juga dibatasi oleh membran dan di situ terdapat membran nukleus kan. Nah, untuk yang kedua sitoplasma. Ini juga dibatasi membran yang sering disebut membran sel. Membran selubung inti. Nah, selubung inti ini di dalam nukleus juga. Nah, ini juga diselubungi oleh membran. Sehingga untuk jawaban yang benar yaitu semua jawaban benar. Nah, selain di nukleus, sitoplasma, dan selubung inti, di dalam sel eukariot itu ada juga membran pada mitokondria, lalu di kloroplas juga untuk sel tumbuhan. Selanjutnya, apa yang merupakan komponen utama dari membran sel? Nah, bisa dilihat di sini untuk komponen utama membran. Jadi, untuk membran sel sendiri, susunannya seperti ini. Nah, ini satuan ini itu jika dibesarkan itu seperti ini. Itu ada kepala, ada ekor. Nah, kepala ini bersifat hidrofilik. Hidrofilik itu dia suka air. Nah, sehingga dia itu akan terletak lebih luar dibanding ekornya. Nah, sedangkan untuk ekornya sendiri dia sifatnya hidrofobik atau fobia air. Fobia itu takut ya, takut air. Tuh, berarti dia akan terletak di dalam membran sel. Nih, dia di dalam terus dia ini ya, hadap-hadapan dengan lapisan membran sel yang satunya. Tuh, sehingga dia pokoknya nggak boleh kena air gitu. Nah, lalu komponen utamanya apa? Komponen utamanya yaitu berupa nih fosfolipid. Nah, satuan ini tuh namanya fosfolipid. Nah, sedangkan jika ini fosfolipid dan di sini juga fosfolipid yang hadap-hadapan, sehingga jika ditanya dalam membran sel tersusun atas apa? Jawabannya yaitu fosfolipid bilayer. Karena dia ada 2 lapis. Tuh. Sehingga komponen utama dari membran sendiri yaitu lipid yang berupa fosfolipid. Berarti pertanyaan nomor 3 jawabannya yaitu lipid. Karena yang ditanya komponen utama ya. Nih. Soal selanjutnya, proses difusi terfasilitasi akan memerlukan bantuan dari jenis protein yang mana? Nah, untuk proses difusi terfasilitasi sendiri bisa kita lihat di sini. Tuh, di sini yang di tengah ini
ada difusi terfasilitasi. Itu berarti dia itu menyalurkan suatu senyawa atau molekul yang dia itu nggak bisa menembus langsung dengan membran sel, nggak bisa menembus langsung seperti di sini yang difusi biasa. Difusi biasa di sini kan molekulnya bisa langsung masuk nih. Nah, cuman pada difusi terfasilitasi dan ini pada transport aktif ya, itu dia tidak bisa langsung melewati membran. Sehingga untuk difusi fasilitasi, dia memerlukan fasilitas. Nah, fasilitas itu berupa apa? Nah, ini fasilitasnya yang warna ungu. Nah, fasilitasnya ini berupa protein integral. Kata integral itu berarti dia itu terintegrasi. Nah, terintegrasi dalam artian masuk di dalam ini membran sel. Dia menembus membran sel. Nah, di dalam protein ini dia ada saluran untuk mengintegrasikan si molekul ini, molekul dari luar sel masuk menuju dalam sel atau intrasel. Nah, untuk aktif transport sendiri, dia memerlukan bantuan energi berupa ATP. Nih, sehingga jika tidak ada ATP, dia tidak akan masuk ke dalam sel. Tuh, jadi dia akan tetap di luar dan nggak bisa menembus langsung. Itu. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang B, protein terintegrasi atau protein integral. Selanjutnya, apa perbedaan utama dari difusi sederhana dan osmosis? Nah, bisa dilihat di sini juga itu untuk difusi sederhana. Nih ya, solut melintasi membran. Nah, ada gradien konsentrasi. Solut itu konsentrasinya dari tinggi ke rendah. Nah, solut itu apa maksudnya? Solut itu molekul yang bisa larut di dalam air. Nah, larutan itu misalkan yang sering dijadikan contoh itu ada air sirup. Nah, sirup itu kan jika kita mau membuat es sirup misalkan, itu kan harus dilarutkan ke air. Nah, sirup itu awalnya kental kan. Nah, kental itu dia memiliki konsentrasi yang tinggi. Nah, waktu dia masuk di dalam air, menuju air, dia akan menuju konsentrasi yang rendah karena akhirnya dia bercampur dengan air. Nah, itu adalah proses difusi. Difusi yang berhubungan itu solutnya. Solut itu zat yang terlarut di dalam airnya. Nah, sedangkan untuk osmosis itu yang dimaksudkan itu adalah H2O-nya atau airnya. Ini ada gradien konsentrasi. Nah, ini membran tidak dapat dilalui solut. Air bergerak dari konsentrasi rendah, karena air kan emang awalnya rendah ya, menuju konsentrasi solut yang tinggi, atau dia akan menyeimbangkan larutan solutnya yang konsentrasinya tinggi. Tuh. Jadi untuk di sini perbedaan sendiri itu, untuk difusi sederhana itu lebih ke arah solut atau penyebutan untuk zat terlarutnya. Sedangkan osmosis penyebutan untuk media airnya atau pelarutnya. Sehingga di sini jawaban yang tepat yaitu yang A. Lanjut nomor 6. Apa yang terjadi pada sel ketika terkena kondisi hipotonik? Nah, bisa dilihat di sini. Untuk keadaan sel sendiri itu dia bisa di dalam 3 keadaan solut atau di dalam 3 larutan. Yang pertama itu ada kondisi larutan yang hipotonik. Hipotonik itu larutannya itu dia konsentrasinya lebih rendah dibanding ini osmolaritas atau konsentrasi larutan di dalam selnya. Nah, karena dia itu lebih rendah, tadi yang sempat dijelaskan,
larutan yang lebih rendah seperti air misalkan. Nah, air itu akan menyeimbangkan kondisi larutan yang di samping dia atau yang konsentrasinya lebih tinggi. Jadi dia akan menyeimbangkan sehingga air itu akan lama-kelamaan masuk ke dalam sel ini, sel hewan. Nah, setelah dia masuk ke sel hewan, lama-kelamaan selnya akan menggembung. Nah, jika sel udah menggembung terlalu lama, itu nanti akhirnya sel ini akan lisis atau akan pecah. Tuh. Nah, bagaimana jika di sel tumbuhan? Nah, di sel tumbuhan ini, jika dia kemasukan larutan yang konsentrasinya lebih rendah, dia akan bersifat turgid. Nah, turgid itu kaku gitu. Istilahnya dia tuh kaku. Nah, kenapa dia tidak pecah? Itu karena pada sel tumbuhan, pinggirnya ini dia dijaga oleh dinding sel. Dinding sel itu kan keras ya. Nah, sehingga dia mau pecah itu nggak bisa. Dia masih ada yang menahan gitu. Nah, jadi untuk tumbuhan sendiri, ini sebenarnya suatu hal yang normal, yaitu keadaan turgid dari tumbuhan. Jadi di tumbuhan ini, yaitu bisa bersifat kaku gitu. Dan air kan akan banyak dibutuhkan ya untuk proses nantinya fotosintesis. Selanjutnya pada kondisi isotonik atau jika konsentrasi larutan di luar sel itu sama dengan konsentrasi larutan di dalam selnya. Nah, sehingga jika di kondisi isotonik itu adalah kondisi normal bagi sel hewan dan kondisi namanya flasid pada sel tumbuhan. Itu dalam artian untuk air yang konsentrasinya di luarnya itu sama dengan kondisi konsentrasi di dalam sel, ini airnya masuk yang dari luar. Tapi karena konsentrasinya sama, dia itu, si sel itu akan mengeluarkan air juga. Karena air yang di dalam ini juga akan menyeimbangkan konsentrasi di luarnya, karena dia sifatnya tuh sama konsentrasinya. Tuh. Jadi ini keadaan setimbang. Nah, selanjutnya ini ada kondisi hipertonik. Di kondisi hipertonik ini, pada sel hewan, dia akan mengalami shriveled atau mengerut ya. Ini kondisinya mengerut. Itu karena apa? Karena pada kondisi hipertonik, konsentrasi di luar sel ini lebih tinggi dibandingkan di dalam sel. Nah, akhirnya, air di dalam sel ini akan berosmosis atau akan keluar menuju larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Nah, sehingga apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu sel ini akan kekurangan air karena airnya terus-terusan keluar dan akhirnya selnya mengkerut. Nah, sedangkan yang terjadi pada sel tumbuhan itu namanya plasmolisis. Plasmolisis itu apa? Plasmolisis itu keadaan ketika ini membran sel, ya membran selnya ini, dia itu terlepas dari dinding sel. Nah, ini kan keadaannya dia kayak ini kan hampir mengkerut gitu. Tapi karena dia itu masih nempel pada dinding sel, nah, yaitu cukup si membrannya ini tuh terlepas gitu. Terlepas sehingga terjadi yang namanya plasmolisis. Jadi harus dibedain ya antara plasmolisis dan lisis. Kalau lisis itu untuk di sel hewan dan itu di keadaan hipotonik, sedangkan untuk plasmolisis dia itu di sel tumbuhan dalam keadaan hipertonik. Gitu. Jadi untuk soal ini jawabannya yaitu sel akan mengalami pembengkakan. Nah, jadi mengapa jawabannya tidak yang C, sel akan pecah? Karena pada soalnya itu ditanyanya mengenai sel, jadi ini bisa secara umum ya, sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sehingga untuk di sini yang lebih tepatnya itu sel akan mengalami pembengkakan. Ini kondisi secara umumnya, yaitu mengalami pembengkakan.
Tapi secara spesifiknya, jika pada sel hewan, setelah mengalami pembengkakan, dia akan lisis atau pecah, sedangkan pada sel tumbuhan dia akan mencapai turgid atau kondisi yang kaku. Nah, jadi karena di sini ditanyanya itu mengenai sel secara umum, jadi jawaban yang tepat yaitu mengalami pembengkakan. Selanjutnya untuk nomor 7, apa peran dinding sel dalam kondisi tonisitas yang tepat? Nah, untuk kondisi sel dalam tonisitas yang tepat itu, nah, nih, tonisitas yang tepat. Tonisitas yang tepat itu dia akan mencegah sel dari yang namanya plasmolisis. Lalu mengatur tekanan osmotik dalam sel, karena tonisitas tepat itu dia tuh nggak terpengaruh gitu. Jadi dia ada kondisi yang normal. Sehingga dia akan mengatur tekanan osmotik dalam sel. Nah, dia tidak akan mengalami lisis dan pengkerutan. Selanjutnya, memastikan sel tidak mengalami pembengkakan berlebihan. Ini juga benar. Karena dia kondisinya kan tonisitas yang tepat ya. Tonisitas yang tepat itu konsentrasinya itu tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kurang. Jadi ini masih bisa ditoleransi oleh sel itu sendiri. Jadi keadaannya masih normal. Sehingga jawabannya yaitu semua jawaban benar. Selanjutnya untuk soal nomor 8, apa yang merupakan salah satu fungsi dari pelindung yang seringkali dilapisi pada nanopartikel? Nah, bisa juga dilihat di materi. Nah, di sini ada inovasi ya dengan model nanopartikel. Komponennya itu ada matriks nanopartikel, contohnya itu ada emas, molekul pentarget itu yang akan menargetkan ke sel targetnya. Misal ini ada molekul nih ya. Ini yang hijau ini, dia itu bisa nempel pada reseptor spesifik. Nah, dia akan nempel di sini. Tuh. Selanjutnya itu biasanya pada obat anti kanker, lalu ada molekul pencitraan. Nah, lalu apa fungsinya? Dia itu dilapisi pelindung. Nah, dia itu melindungi dari sistem imun tubuh. Nah, sehingga dia tidak akan dikacaukan oleh sistem imun tubuh. Gitu, sehingga dia itu memiliki pelapis atau harus dilapisi. Karena sistem imun tubuh kan dia akan nyerang semua-muanya yang dia itu tidak bisa diterima oleh tubuh atau benda asing. Nah, sehingga karena ini tuh dimasukkan dan pasti akan dianggap zat asing, sehingga dia harus dilapisi oleh pelindung. Tuh. Nah, contohnya ini ada polyethylene glycol. Sehingga jawaban yang tepat yaitu melindungi nanopartikel dari sistem imun tubuh. Selanjutnya, di mana retikulum endoplasma halus melimpah terutama terjadi dalam organisme. Nah, untuk di materi sendiri untuk retikulum endoplasma halus, nah ini fungsinya apa? Itu fungsinya untuk sintesis lipid berupa steroid, fosfolipid, dan itu dia akan melimpah pada organ penghasil hormon seks seperti ovarium dan testis. Nah, selanjutnya dia itu untuk metabolisme karbohidrat, lalu untuk detoksifikasi racun, sehingga dia itu akan melimpah pada sel hati, serta dia untuk penyimpanan kalsium. Nah, ini ya, jika dia ditanya, dia itu melimpah di mana? Ada sel ovarium dan testis, serta ada yang di hati. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat yaitu sebenarnya bisa 3 ya, ovarium, testis iya, hati juga iya.
cuman untuk soalnya ini kan masih secara umum ya. Jadi sebenarnya ABC ini bisa benar. Nah, namun jika ditanya konteksnya seperti apa, jika dia itu fungsinya untuk sintesis lipid, jawaban yang benar itu antara ovarium dan testis. Namun jika dia itu untuk detoksifikasi racun, berarti dia melimpahnya pada sel hati. Selanjutnya untuk nomor 10, manakah dari pernyataan berikut yang merupakan fungsi dari vakuola sentral? Nah, untuk vakuola sentral, ini dia akan ditemukan pada sel dewasa tumbuhan dan cendawan, atau ini tentang jamur ya, atau fungi. Nah, selanjutnya dia terletak pada sel tanpa adanya lisosom. Karena jika dia ada lisosom itu sifatnya bisa menghancurkan. Nah, sehingga dia itu jauh dari keadaan adanya lisosom. Lalu untuk fungsi vakuola sentral itu sendiri, yaitu fungsinya untuk hidrolisis atau pemecahan air, selanjutnya untuk transportasi secara selektif, tempat menyimpan cadangan makanan, mengandung pigmen untuk menarik polinator, ini biasanya pada bunga gitu. Selanjutnya menyimpan senyawa beracun untuk melindungi diri dari predator, serta berperan penting dalam pembesaran sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini kan lebih gede ya. Nah, gede itu karena apa? Karena adanya vakuola sentral di tengah-tengah sel tumbuhan. Nah, jadi untuk di sini jawaban yang tepat itu adalah hidrolisis. Selanjutnya untuk masuk bab 4, dimulai dari nomor 1 itu, apa yang dimaksud dengan biokonversi energi surya? Biokonversi energi surya itu dalam artian mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, sini biokonversi energi surya itu perubahan energi matahari oleh organisme autotrof. Organisme autotrof itu seperti tumbuhan yang dia itu bisa membuat makanan sendiri atau bisa menghasilkan karbohidrat. Nah, sedangkan kebalikan dari autotrof itu dia bersifat heterotrof. Heterotrof misalkan pada sel hewan, pada hewan. Nah, lalu diubah jadi apa sih untuk energi matahari ini? Nah, energi matahari ini diubah menjadi energi kimia berupa bahan organik. Bahan organik apa yang dimaksud? Bahan organiknya itu berupa karbohidrat. Berarti di sini jawaban yang tepat yaitu yang poin C. Selanjutnya masuk nomor 2, apa yang merupakan hasil akhir dari reaksi fotosintesis. Nah, ini reaksi fotosintesis, hasil akhirnya, dan secara umumnya kan dari karbon dioksida dengan air akan diubah menjadi karbohidrat atau glukosa dan oksigen. Nah, ini berawal dari water atau air, lalu dengan bantuan cahaya matahari, nih, dia terjadi di tilakoid masuk. Nah, dari hasil air ini, air akan difotolisis atau dipecah menjadi oksigen. Nah, ini terjadi pada reaksi terang. Selanjutnya, pada reaksi gelap, nah untuk reaksi terang kan melibatkan ini ya, cahaya matahari. Pada reaksi gelap dia tidak melibatkan energi cahaya matahari. Nah, tadi hasil oksigen ini kan hasil akhir ya, hasil samping. Nah, hasil selain oksigen pada reaksi terang ini ada namanya
ATP dan NADPH. Nah, ATP NADPH ini akan digunakan sebagai energi pada siklus Calvin atau reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini terdapat senyawa tambahan berupa karbon dioksida yang akan diikat dan nanti di hasil akhir akan terbentuk glukosa atau karbohidrat. Berarti hasil akhirnya itu ini ya, ada 2, oksigen dan glukosa. Jawaban yang tepat adalah yang B, glukosa dan oksigen. Selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut yang merujuk pada tahapan reaksi cahaya dalam fotosintesis? Nah, tahapan reaksi cahaya itu apa? Jadi, untuk tahapan reaksi cahaya sendiri itu dia reaksi terang, sama aja reaksi terang. Nah, kan untuk fotosintesis sendiri itu dia akan dibagi 2, ada reaksi terang atau reaksi cahaya dan reaksi gelap atau yang disebut siklus Calvin. Nah, pada tahapan fotosintesis di reaksi terang atau reaksi cahaya ini, tadi ada air yang akan difotolisis sehingga dihasilkan hasil akhir berupa oksigen, serta dihasilkan produk samping berupa energi yaitu ATP. Ini ada energi ATP dan NADPH. NADPH sebagai penerima elektron. Nah, ATP dan NADPH ini yang akan digunakan selanjutnya pada reaksi gelap di dalam siklus Calvin ini. Nah, jadi untuk jawaban nomor 3 untuk tahapan reaksi cahaya itu penggunaan energi cahaya untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Selanjutnya, di mana reaksi cahaya dalam fotosintesis terutama terjadi? Balik lagi untuk reaksi cahaya atau reaksi terang, ini terjadi di mana? Nah, di sini udah digambarkan. Ini intilakoid, yaitu dia terjadi di tilakoid. Nah, tilakoid itu yang mana? Tilakoid itu ini satuannya atau satu keping koin ini. Nah, sedangkan gabungan dari tilakoid itu namanya apa? Gabungan semua ini namanya itu grana. Tuh. Jadi untuk reaksi terang itu terjadinya di dalam tilakoid, dalam membran tilakoid kloroplas. Selanjutnya, apa yang terjadi jika larutan ekstrak klorofil diberikan sinar UV? Nah, bagi yang udah baca slide materi pasti tahu sih ini. Nah, di sini ada reaksi terang. Klorofil akan menyerap energi matahari dan melepaskannya sebagai panas, ini panas, dan emisi foton. Nah, di sini digambarkan juga, ini larutan ekstrak klorofil bila diberi sinar putih. Nah, warnanya seperti ini. Nah, lalu gimana jika dia diberikan sinar UV? Nah, waktu diberikan sinar UV, dia akan mengeluarkan fluoresen atau perpendaran warna. Nah, di sini warnanya jadi merah. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan adanya ini foton. Atau yang ini menyebabkan ini ya perpendaran warna. Nih, jadi jawabannya tepat yaitu larutan akan mengeluarkan sinar fluoresen. Selanjutnya, apa yang menjadi input dari reaksi gelap dalam fotosintesis? Balik lagi, inputnya itu dia berupa nih, CO2 itu dari luar, ATP dan NADPH dari hasil reaksi terang sebelumnya. Nah, ini ya input itu masukan. Input untuk siklus Calvin sendiri itu ada 3.
berupa CO2, ATP, dan NADPH. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, apa tahapan pertama dari siklus Calvin dalam fotosintesis? Nah, untuk tahapan pertama dari siklus Calvin itu ada fiksasi karbon. Nah, di sini untuk proses siklus Calvin itu sendiri dimulai dari fiksasi karbon, atau di sini dia itu menangkap CO2. Nah, setelah ditangkap itu dia akan bergabung dengan Rubisco menjadi 6 karbon. Awalnya ini kan Rubisco ada 5 karbon. Nah, ketambahan 1 jadinya ada 6. Nah, lalu kenapa ini 3? Itu dia dibagi menjadi 2. Nah, karbon yang dia ada 6 ini, dia sifatnya itu tidak berumur panjang. Nah, sehingga dia akan dibagi 2, dipecah jadi 2, jadi yang namanya fosfoglyceraldehyde atau PGA. Nah, ini namanya fosfoglyceraldehyde, itu berarti dia ditempelin oleh fosfat pada atom ketiga, atom karbon ketiga ini. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke ini ya, tahapan 6 G3P atau glyceraldehyde 3 fosfat. Nah, ini juga akan ditempelin fosfat pada karbon ketiganya. Nah, dia dari 3 PGA, ini asam fosfogliserat. Maaf, ini tadi ada A-nya ya. Ini asam fosfogliserat. Nah, dari asam fosfogliserat ini akan diubah menjadi G3P atau glyceraldehyde 3 fosfat. Dia itu memerlukan ATP dan NADPH. Tuh. Nah, selanjutnya G3P ini akan diproses. Ini kan ada 6 ya totalnya. Nah, 6 ini akan dibagi menjadi 2. 1 G3P ini akan digunakan untuk pembentukan glukosa. 5 sisanya akan dikemanakan? Nah, 5 sisanya akan melalui yang namanya regenerasi. Regenerasi itu pembentukan RuBP kembali, sehingga siklus Calvin akan tetap berjalan di alam dan tidak akan habis. Bayangkan jika 6G3P ini digunakan semuanya untuk pembentukan glukosa, maka siklus Calvin akan berhenti di alam dan tidak akan membentuk balik lagi untuk proses pembentukan glukosa gitu. Jadi harus diregenerasi. Ya, untuk tahap pertama ini namanya fiksasi karbon. Selanjutnya, apa yang menjadi masalah bagi tumbuhan C3 dalam kondisi panas dan kering? Nah, untuk tumbuhan C3 sendiri itu pada kondisi panas dan kering, dia itu nggak tahan. Nah, dan sering menghadapi permasalahan, yaitu produksinya akan menurun. Ini produksi apa? Itu produksi karbohidrat. Nah, dia itu mengalami yang namanya penutupan stomata. Jadi kondisi panas dan kering karena dia nggak kuat ya. Nah, dia nggak kuatnya itu apa? Karena nanti air di dalam selnya itu akan banyak bertranspirasi atau menguap di alam. Nah, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, tumbuhan C3 itu harus menutup stomatanya. Nah, karena dia menutup stomatanya, akibatnya itu masuknya CO2 itu akan berkurang. Nah, setelah CO2 itu berkurang, CO2 itu bahan untuk pembentukan karbohidrat pada fotosintesis. Sehingga laju fotosintesis akan menurun. Itu dampak akhirnya. Nih, berarti jawaban yang tepat yaitu yang D.
penurunan laju fotosintesis. Selanjutnya, apa yang membedakan sel seludang pembuluh pada tumbuhan C4 dari tumbuhan C3? Nah, yang membedakan dari tumbuhan C4 dan C3, nah, pada tumbuhan C4 itu pada bagian ini kan gambaran sel tumbuhan ya. Nah, di dalam daunnya. Nah, di sel seludang pembuluh atau ini itu dia kan, nah di gambarnya kan banyak titik-titik. Nah, titik-titik ini tuh dia adalah kloroplas. Jadi dia itu bisa secara ekonomi tuh dia bisa melakukan fotosintesis walaupun kondisi saat itu tuh panas dan kering. Nah, panas dan kering biasanya kan tumbuhannya menutup stomata ya. Namun di tumbuhan C4 ini dia melakukan namanya anatomi spasial. Spasial itu berupa tempat ya. Jadi dia akan membagi dua ruangan pada selnya. Kalau untuk tumbuhan C3 kan hanya satu ya. Jadi dia siklus Calvin sama reaksi terangnya terjadi di dalam satu sel. Nah, sedangkan di C4 dia akan dibedain. Dia dari sel mesofil, lalu nanti proses reaksi gelapnya dilakukan di sel seludang. Nih. Gitu, sehingga dia lebih efektif. Nah, jadi untuk jawaban ini yaitu sel seludang pembuluh pada tumbuhan C4 itu kan mengandung lebih banyak kloroplas. Selanjutnya, manakah dari tumbuhan berikut yang lebih adaptif di daerah panas dan kering? Nah, ini ya, untuk tumbuhan yang lebih adaptif di tempat panas dan kering, itu ada tumbuhan C4 dan CAM. Nah, seperti apa? Seperti kaktus, anggrek, dan nanas. Dia sistemnya itu secara temporal atau secara waktu. Jadi di malam hari dia itu terjadi lintasan C4 dan pada siang hari itu dia terjadi siklus C3 atau siklus Calvin. Jadi dia menghasilkan karbohidratnya itu di waktu siang hari. Nah, ini kan kenapa biasanya kalau dipanennya, misalkan nanas dipanennya itu pada waktu malam hari itu dia lebih asam. Nah, itu karena kandungan asam malatnya itu masih tinggi. Nah, jadi untuk manen nanas biar dia itu manis, itu dilakukannya pada waktu ini siang hari. Jadi dia udah melakukan fotosintesis dan dihasilkan karbohidrat yang lebih manis. Itu. Jadi ini yang jawaban yang paling tepat itu tumbuhan CAM. Ya, karena dia bisa membagi dua fotosintesisnya di malam hari dan siang hari. Selanjutnya, apa yang menyebabkan CO2 sering disebut sebagai gas rumah kaca? Nah, dia disebut sebagai gas rumah kaca karena dapat menyerap energi radiasi. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang tidak termasuk upaya untuk mengatasi kehilangan tumbuhan sebagai produsen O2? Nah, ini juga udah ada di materi ya. Upaya dalam mengatasi kehilangan tumbuhan sebagai produsen O2 itu dengan membangun eco-city atau kota yang masih rimbun. Ini masih terdapat tumbuhan-tumbuhan juga. Nah, biar kandungan polutannya tidak terlalu tinggi juga. Karena tumbuhan kan bisa mengubah menjadi O2. Nah, selanjutnya membuat interior dengan tanaman hias. Ini menciptakan fotosintesis CAR. Terus ada kampanye
pendidikan usia dini, dan penghijauan lingkungan. Nah, jadi yang tidak termasuk itu ini ya, yang terkecuali mengurangi penggunaan air. Selanjutnya, tumbuhan mana yang lebih adaptif di daerah panas dan kering dibandingkan dengan tumbuhan C3? Nah, yang lebih adaptif di daerah panas dan kering dibandingkan C3. Nih, ini ada ya, ini ada anggrek, nanas, dan kaktus. Dia lebih adaptif karena menggunakan sistem CAM dan C4. Selanjutnya, kapan stomata pada tumbuhan CAM umumnya membuka? Nah, stomata pada tumbuhan CAM itu akan membuka pada waktu malam hari, pada waktu saat enggak terkena panas. Nah, soalnya kalau terkena panas kan nanti air di dalam tumbuhan itu banyak menguap ya. Nah, untuk menutupi hal tersebut, yaitu akan menutup stomatanya pada siang hari. Nah, tuh sehingga membuka stomatanya itu di malam hari. Selanjutnya, bagaimana peningkatan laju fotosintetik global dapat mempengaruhi konsentrasi CO2 di atmosfer? Nah, ini. Ini ya, untuk peningkatan laju fotosintetik global dalam artian jika di dalam kondisi tersebut itu tumbuhannya banyak, berarti banyak dihasilkan O2. Nah, jika tumbuhannya banyak karena tumbuhan juga memerlukan CO2, sehingga dia akan menurunkan konsentrasi CO2 di atmosfer. Nih, bila laju fotosintetik global tinggi, CO2 atmosfer akan turun. Tuh, karena banyak terjadi fotosintesis.